Bab 140. Oke. Telepon itu pun terputus. Namun tidak lama kemudian masuk sebuah pesan. Tetap dari Braga lah pengirimnya. Jangan lupa foto dan video Naura minum obatnya. Bang Braga. Sally pun merotasikan bola matanya. Sungguh jengah sekali dengan segala kelakuan kakak pertamanya tersebut. Tapi siapa sangka juga kalau seorang Braga akan jadi seposesif ini terhadap perempuan. Itu bukan dirinya. Hanya Naura yang bisa mengubahnya. Kenapa sih, Sel? Tanya Diva saat sahabatnya itu meletakkan ponselnya dengan sedikit kasar. Tuh, lakinya dia. Jawab Sally sambil menunjuk ke arah Naura yang duduk di samping Diva dengan dagunya. Oh, kenapa sama abang ganteng? Wah mulu. Dem mulu. Telepon mulu. Kenapa? Ya nanyain istrinya yang lagi pura-pura lupa ingatan ini. Hah, lupa ingatan. Naura lupa ingatan. Diva langsung menatap ke arah Naura dan menangkup wajah perempuan itu. Kok inget Diva? Semakin sakit kepala Sally. Berinteraksi dengan sahabatnya yang satu ini malah akan membuatnya semakin repot untuk menjelaskan. Tapi mau tidak mau ia melakukannya juga. Oh, gitu ceritanya, ucap Diva saat mendengarkan situasi Naura padanya. Duh, perhatian banget ya, suaminya Naura. Jadi pengen. Emang Daddy lo nggak perhatian kayak gitu? Tanya Sally kemudian penasaran. Kayak gitu sih. Perhatian juga. Tapi kayaknya nggak seposesif Bang Braga deh. Jadi penasaran gue sama Daddy lo itu. Kayak apa sih, mukanya? Penasaran banget gue. Diva pun menipiskan bibirnya. Berpikir sejenak. Daddy itu ganteng banget, Sel. Mungkin sebaya deh sama Bang Braga. Duh, pokoknya tuh, ya. Dia sayang banget sama Diva. Sally semakin penasaran. Kalau artis mirip siapa? Siapa? Ya. Gumam Diva. Ia bahkan tidak bisa menggambarkannya. Pokoknya dia itu bule. Tinggi setinggi Abang Braga. Rambutnya coklat. Perutnya kotak-kotak. Terus matanya itu loh. Warna matanya mirip sama Naura, Hazel gitu, Sel. Sejenak Sally dan Diva langsung menatap Naura. Nah, iya mirip banget. Matanya kayak gitu juga warnani. Diva tuh kadang mikir, kok bisa mirip ya, Daddy sama Naura. Kayak ada hubungan darah gitu. Masa? 56. Diva mengangguk yakin. Iya, beneran. Daddy juga lagi ada di Indosih. Nanti deh kapan-kapan Diva kenalin Naura sama Sally ke Daddy. Sally pasti mikirnya sama kayak Diva, Naura ada miripnya sama dadinya Diva. Boleh. Jangan lama-lama tapi. Penasaran udah lama gue. Iya. Sally pun menyendokkan mie rebus yang sudah lumayan dingin ke dalam mulutnya. Sel, minta mie-nya sedikit, dong, ucap Naura langsung mengarahkan sendoknya ke mangkuk Sally. Sally yang mode siaga pun langsung mengarahkan sendoknya untuk menahan sendok Naura. No, nggak boleh, Naura. Nanti gue bisa kena omel sama abang. Mie instan salah satu makanan yang dia larang sebab zat perasa di dalamnya cepet banget ngerangsang otak janin. Naura langsung mencebikkan bibirnya. Padahal ia hanya menginginkan sedikit saja.
Dikit aja, Sel. No, nggak boleh. Naura kemudian melirik ke arah Diva. Diva pun memesan menu yang sama dengan Sally. Mie rebus pakai telur. Diva yang tahu apa maksud Naura pun langsung menggeser mangkuknya menjauh dari sahabatnya itu. Maaf, Naura, ucapnya dengan wajah meringis. Naura pun mencebikkan bibirnya. Merasa miris sebab ia benar-benar ingin mencicipi mie yang baunya sangat menggugah selera tersebut. Udah, sekarang minum obat lo ini, Lau. Daripada gue diomelin sama Bang Braga. Naura pun mendesahkan napasnya pelan, lalu menerima butiran obat yang diserahkan Sally padanya. Dan tentu saja, adik bungsu Braga tersebut tidak lupa mengabadikan sahabatnya itu melalui rekaman video miliknya. Kenapa direkam-rekam sih, Sel? Protes Naura. Nggak usah aneh-aneh, deh. Sally kemudian mengirimkan hasil bidikan kameranya ke sang kakak. Daripada dia gangguin gue terus. Bayangin aja, abang sampai bikin IG cuma biar bisa demge gara-gara gue sengaja nggak online. Spam mulu anjir. Diva pun terkekeh-kekeh mendengarkan omelan Sally. Udah deh, Naura. Naura maafin aja abang. Kasian tahu. Sampai brewokan gitu. Emang Naura nggak pengen gitu ngerawat suaminya. Kasian kayak orang nggak kerawat kayak begitu. Terakhir ketemu, mukanya lebih kusut daripada biasanya. Walaupun tetap ganteng sih, kayak Dedi. Sally pun melemparkan kulit kacang Garuda pada Diva. Dedi lo belum bisa dibilang ganteng kalau kita berdua belum lihat secara langsung. Iya. Kapan-kapan pasti ketemu, kok. Setelah obrolan itu, ketiga gadis tersebut kembali ke dalam kelasnya dan mengikuti pelajaran selanjutnya hingga pulang sekolah. Naura, gue pulang sama Kak Yuda. Soalnya gue kudu ke rumahnya mama mertua buat belajar masak. Cie, rajin banget anak mantu. Iya, dong. Sally dan Naura pun kini sudah berada di depan teras sekolah. Diva sudah pamit lebih dulu tadi. 57. Ya udah, gampang lah. Nanti gue naik taksi. Enggak, Naura. Itu jemputan lo udah datang. Sally kemudian langsung menggamit tangan Naura dan menyeret gadis itu menuju mobil yang sedang berjalan ke arah mereka berdua. Sel, please. Lo bikin gue. Udah, Naura. Lo kayak biasa aja. Kayak nggak kenal dia. Beres. Bikin dia cemburu atau apapun yang bikin hati lo puas buat balas dendam. Mau tidak mau Naura langsung masuk ke dalam mobil mewah Braga. Ya, mereka hanya berdua saja. Maaf udah ngerepotin, Mas. Seharusnya aku pesen kendaraan online, tapi... Sementara biarkan Mas aja yang antar dan jemput kamu Naura. Papa kamu sudah menitipkan kamu ke Mas. Jadi selama beliau tidak ada, kamu akan menjadi tanggung jawab. Nggak mau, Mas, Naura maksudnya, aku. Jadi anak manis beberapa hari aja, Saya nggak akan ganggu kegiatan kamu. 58. Akhirnya Naura hanya bisa pasrah dengan perintah Braga. Terlebih saat akan masuk ke dalam mobil sang papa langsung menelepon dan memastikan keberadaannya. Mau mampir ke suatu tempat dulu? Tanya Braga. Barangkali ada yang ingin kamu beli untuk diperlukan.
Otak pintar Naura langsung berpikir cepat. Ia memang berencana akan ke toko buku sepulang sekolah untuk membeli beberapa keperluan. Lah sudah terlalu banyak ketinggalan pelajaran. Awalnya ia mengajak Diva dan Sally. Namun dua sahabatnya itu malah memiliki kegiatan mereka sendiri-sendiri. Iya, Mas. Kebetulan memang ada yang ingin Naura cari. Ke Gramedia kira-kira kejauhan nggak? Tanya Naura pada sang suami. Ia sungkan saja jika harus merepotkan lelaki itu. Nggak jauh asal perginya sama kamu. Wajah Naura kontan memanas. Tapi buru-buru ia menetralkan perasaannya agar tidak terbawa suasana. Entah sampai kapan ia akan bersandiwara seperti ini. Ia ingin menjauh, namun sang ayah ingin dia mencoba memperbaiki segalanya terlebih dulu sebelum ia memutuskan tanpa ragu. Akhirnya perempuan itu hanya menanggapi ucapan suaminya dengan senyuman samar. Satu kebiasaan lelaki itu kembali membuatnya berdebar, ketika tubuhnya mendekat ke arahnya, meraih seatbelt di sampingnya dan memasangkan sabut pengaman itu pada tubuhnya. Ya, kebiasaan dirinya yang tidak pernah memasang sabuk pengaman itu memang membuat Braga selalu siaga memasangkannya. Aroma maskulin itu begitu menguar menusuk indera penciuman Naura. Rasa sesak sekaligus menyenangkan bersatu padu mempermainkan perasaannya. Sungguh, ia sudah berkali-kali mengajak para janin di dalam perutnya berkompromi, tapi nyatanya para jabang bayi itu tetap tahu kemana arah ayah mereka berada. Selalu membuat nyaman aroma itu. Bahkan ia sampai memejamkan matanya untuk sepersekian detik menikmati aroma itu dan memasukkannya ke dalam ingatannya. Saat Braga hendak menarik tubuhnya, ia dapati perempuan cantik itu sedang menutup matanya. Cantik, cantik sekali perempuan ini. Bagaimana bisa ia melakukan kesalahan yang begitu fatal dan membuat hubungan mereka jadi begini? Rasanya ingin sekali mendaratkan sebuah kecupan di kening perempuan itu. Menumpahkan rasa sayangnya di sana. Namun apalah daya, ia harus bisa mengendalikan dirinya sekarang. Untuk saat ini, ia hanya orang asing bagi istrinya ini. Merasakan hembusan napas menerpa sekitar wajahnya, Naura pun membuka sepasang matanya. Untuk sepersekian detik mata itu saling menatap, sebelum kemudian perempuan itu berdeham memberikan peringatan. Kebiasaan yang gak pernah berubah, celetuk Braga saat menarik tubuhnya menjauh. Apa? Tanya Naura. Lah masih berusaha menetralkan debaran jantungnya yang menggila. Nggak apa-apa. Braga menarik satu bibirnya ke atas. Tersenyum miring. Jenis senyuman yang dari dulu cukup mampu membuat hati Naura tidak karu-karuan. 59. Memijak pedal gasnya, lelaki berparas tampan tersebut mengemudikan mobilnya menuju toko buku yang tadi istrinya sebutkan. Sudah sampai. Ayo, ajak Braga selesai memarkirkan mobilnya di parking area. Iya, Mas, ucap Naura. Gadis itu langsung membuka sabuk pengamannya. Melangkah penuh semangat, Braga sampai harus waspada berdiri di sekitar Naura. Kehamilan pertama sang istri yang ia anggap rentan membuatnya ekstra hati-hati. Setiap saat hanya Braga habiskan untuk memikirkan kesejahteraan Naura dan para bayi yang tengah dikandungnya. Harus bagaimana ia agar selalu bisa berada di dekat gadisnya ini. Bahkan tidak ada yang bisa ia andalkan jika wanita ini berada jauh dari jangkauannya. Tapi bukankah Hans telah memberikannya akses nomor asisten pribadi Naura? Kalau tidak salah Niar namanya. Setidaknya ia bisa lebih lega saat ini.
Membiarkan Naura tenggelam di antara lorong-lorong buku yang berjejer, Braga mengawasinya dari kejauhan. La tidak ingin mengganggu kesayangannya itu. Diam-diam seulas senyuman terukir di wajah tampan lelaki yang sibuk mengawasi istrinya itu. Jika mereka disatukan secepat kilat karena tragedi, mungkin memang inilah saatnya ia mengejar cintanya dengan cara yang benar. Setidaknya, apapun yang mereka lakukan, sudah berada dalam keadaan halal. Bermenit-menit berlalu, Braga sedikit mendekat saat melihat Naura kesusahan membawa keranjang yang sudah berisi banyak buku. "Mas, bawain." Braga langsung mengambil alih benda itu. Enggak usah repot-repot, Mas. Aku bisa kok bawa sendiri." Gemas sekali Braga mendengar istrinya mengucapkan kata "aku" untuk menyebut dirinya. Jika wanita itu melakukannya dengan sadar, maka ia akan langsung membungkam bibir mungil itu dengan bibirnya. "Berat, biar aku saja." Kalimat yang begitu familiar di telinga Naura membuatnya mau tidak mau tersenyum mendengarnya. "Nonton film Dilan?" tanya Naura penasaran. Enggak suka tontonan ABG labil." Naura pun mengerucutkan bibirnya. "Kayak enggak pernah ABG aja." "Pernah, tapi enggak seperti itu." "Lalu seperti apa?" tanya Naura penasaran. "Belajar biar pinter. Emang enggak punya pacar?" Braga menarik satu sudut bibirnya ke atas. "Enggak. Sibuk sama Olimpiade." Bibir Naura kembali mencibir. "Emang Olimpiade setiap saat, ya?" "Enggak juga, tapi perlu latihan setiap saat. Ilmu pengetahuan itu alat untuk menajamkan pikiran, jadi perlu diasah setiap waktu." 60. Naura setuju soal itu. Ingin pintar kuncinya memang belajar. Ingin banyak ilmu, kuncinya tetap belajar. Membaca buku contohnya. "Pinter banget kayaknya waktu sekolah," ceteluk Naura. "Biasa aja. Cuma juara umum aja setiap tahun." Sombong. Braga terkekeh. Bukan berniat pamer, ia hanya ingin melihat respon dari istrinya. Menggemaskan. "Ada lagi yang mau dicari?" tanya Braga. "Enggak, Mas. Udah cukup ini aja." "Oke. Ayo." Braga membiarkan Naura berjalan lebih dulu menuju kasir, diikuti Braga yang berjalan tepat di belakangnya. "Ini aja Mbak belanjanya?" tanya seorang kasir ketika Braga meletakkan keranjang itu di atas meja. "Kita sedang ada diskon akhir pekan. Barangkali ada lagi buku yang ingin dibeli." Naura menggeleng. "Enggak, Mbak. Ini aja." "Baik. Kita hitung ya, Mbak." Naura dan Braga pun mendengarkan sang kasir menyebutkan buku dan harga. Memastikan tidak ada kesalahan. Tapi di saat yang bersamaan buku-buku yang Braga lihat sekilas itu berhasil mengalihkan atensinya. Terlebih saat dua buku terakhir disebutkan oleh sang kasir. "Depresi. Aku ingin mati," sebut sang kasir. "Ini juga sudah benar ya, Mbak?" "Iya," jawab Naura singkat. Benar saja, hal itu mulai membuat perasaan Braga tidak nyaman. Untuk apa gadisnya ini malah membaca buku semacam ini? Luka yang berantakan, 120.000. "Iya, Mbak." Semakin tertegun Braga. "Kenapa?" Banyak kata kenapa yang kini berjejalan di kepala Braga. Bukankah Naura lupa ingatan?
Lalu kenapa? Totalnya Rp1.550.000 ya, Mbak. Iya. Naura merogoh tasnya. Mencari untuk beberapa saat. Panik ketika tidak ia dapati dompet baru beserta isi yang ayahnya berikan tadi malam ada di dalamnya. Ia pun baru teringat, benda itu ada di meja riasnya. Lupa memasukkan ke dalam tasnya. Menoleh ke belakang, perempuan itu semakin panik saat mendapati antrian yang mulai memanjang. Om, dompet aku ketinggalan. Kayaknya nggak jadi aja deh belinya.